kita berdoa terlebih dahulu. Hanafi, tolong pimpin doanya ke depan. Siap, gerak, doa mulai. Nyanyikan lagu Mars PPK-nya ya. Dengan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Dan sekarang kita akan belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Mata pelajarannya adalah SBDP, Bahasa Indonesia, Matematika, pembelajaran 1. Sebelum Ibu melanjutkan pelajarannya, kalian harus mengetahuinya terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat membuat pola irama sederhana dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana yang sudah dibuat dengan percaya diri. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri makhluk hidup dengan tepat.
Yang keenam, setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketujuh, setelah bermain mencari pasangan nama dan lambang bilangan, siswa dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Dan yang kedelapan, setelah bermain mencari pasangan nama lambang bilangan, siswa dapat membilang secara loncat bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Dan yang kesembilan, setelah mengamati contoh, siswa dapat membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang dengan benar. Udah paham semuanya, Nak Ibu? 11/11/2021. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Ya, tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Ya, muatan pembelajarannya ada SPDP, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Pembelajaran 1. Nah, di lingkungan sekitar kita banyak terdapat makhluk hidup. Siapa yang bisa menyebutkan makhluk hidup yang ada di sekitar kita? Siapa? Boleh tunjuk tangan. Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan tunjuk tangan. Makhluk hidup. Ya, Nanda. Manusia. Ya, bagus. Manusia. Hewan. Apa lagi? Tumbuhan. Ya, 100 untuk Nanda. Tangan boleh untuk Nanda. Ya, jadi makhluk hidup yang ada di lingkungan kita adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu semua adalah ciptaan siapa? Allah. Ciptaan Allah. Maka oleh sebab itu kita harus bersyukur. Nah, jadi kamu perhatikan gambar yang ada di depan. Ini gambar apa? Cicak. Ini adalah gambar cicak. Ya, apakah cicak ini termasuk makhluk hidup? Iya. Ya. Kamu hafal enggak lagu cicak-cicak di dinding? Nah, coba kan nyanyinya sama-sama ya. Nih, kamu perhatikan ada teksnya atau syairnya di depan. Cicak di dinding ini adalah ciptaan MM. Kita nyanyi sama-sama. Dindingnya. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkapnya. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkapnya. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, di sini kamu perhatikan di syair lagu ini ada tanda titik dan ada tanda strip panjang di sini. Itu menandakan apa? Tanda tanya. Nah,
Nah, tanda dinyanyikan pendek dan tanda dinyanyikan panjang. Kalian perhatikan kalau ini cicak cicak di dinding, berarti dindingnya yang panjang ya, sininya yang panjang. Diam diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuknya panjang, nyamuk. Hap, ini panjang. Hap, lalu ditangkap. Nah, jadi ada di sini nada pendek dan ada nada panjang. Di sini sudah ada. Kalau dia yang bertanda titik seperti ini dinyanyikan pendek. Dinyanyikan pendek. Ya, kalau tanda strik seperti ini dinyanyikan panjang. Nah, kalau kamu lihat lirik lagu Cicak di Dinding ini, di mana yang menunjukkan ciri-ciri dari cicak atau ciri-ciri makhluk hidup? Merayap. Merayap. Kemudian, nah lagi. Nyamuk. Ya, bagus. Nyamuk. Jadi kamu perhatikan, tadi Ibu sudah bertanya, cicak itu termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup. Jadi dari syair lagu ini atau dari lirik lagu Cicak di Dinding ini dapat kita temukan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah kamu perhatikan di sini merayap. Nah, merayap dia berarti dia bergerak. Kemudian datang seekor nyamuk. Berarti nyamuk ini sebagai apa? Sebagai makanan. Kemudian memerlukan makan dan minum. Kemudian siapa lagi yang tahu apa lagi ciri-ciri makhluk hidup? Apa ciri-cirinya yang lain? Ciri makhluk hidup yang lain? Bernafas. Ya, bagus. Bernafas. Bernafas. Kita bernafas menghirup apa? Kita bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, manusia bernafas menggunakan apa? Jadi manusia bernafas dengan paru. Jadi banyak lagi makhluk hidup yang lainnya yang bernafas dengan paru-paru. Jadi tidak hanya paru-paru. Ya, apalagi contoh makhluk hidup yang lainnya yang bernafas selain dari paru-paru? Apa contohnya? Nah, kalian perhatikan di sini ada gambar. Ada gambar ikan. Ikan bernafas dengan apa? Ikan bergerak menggunakan apa? Menggunakan sirip. Jadi siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari cicak dan ciri-ciri dari ikan? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari cicak dan ciri-ciri dari ikan? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa saja ciri-ciri dari cicak dan ikan? Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, kamu perhatikan ke depan, cicak. Ya, cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara apa? Jadi cicak di dinding, diam-diam merayap. Berarti sama dengan bergerak dia. Ya, kemudian cicak membutuhkan makanan. Apa makanannya? Nyamuk. Kemudian salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Nah, jadi makanan cicak adalah nyamuk, berarti memerlukan makan dan minum. Kemudian ikan dapat bergerak. Ikan bergerak menggunakan apa? Apakah ikan membutuhkan makanan? Iya. Biasanya ikan itu makan apa? Apa makanannya? Nah, biasanya ada jenis makanan ikan itu ada yang dijual, kemudian ada yang memakan jentiknya nyamuk. Jadi dari kedua gambar dan penjelasan antara cicak dan ikan tadi, keduanya termasuk makhluk hidup. Jadi ciri
makan makanan dan minuman. Kemudian tadi bernafas. Siapa lagi yang tahu? Yang keempat, apa ciri-ciri makhluk hidup? Berkembang biak. Berkembang biak. Nih, kamu perhatikan gambar ayam dan kupu-kupu yang ada di depan. Kamu perhatikan, ayam ini sedang apa? Kemudian kamu melihat ada di sini apa? Ayam. Kemudian di sini ada kupu-kupu. Di sini ada kepompong. Jadi ayam berkembang biak dengan cara apa? Cara bertelur. Nanti telurnya menjadi anak. Begitu juga sebaliknya, itu yang berkembang biak. Kemudian kalian perhatikan lagi yang gambar di sebelah ini. Kalian perhatikan gambar. Ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Manusia. Apa ciri-cirinya? Dari bayi dia sampai dia jadi kakek-kakek. Apa itu? Bagus. Tumbuh. Dan sekarang kita lanjutkan. Satu lagi ada ciri makhluk hidup. Nah, siapa yang tahu lagi? Peka terhadap rangsangan. Anak-anak, ibu pernah lihat pohon putri atau tumbuhan putri malu? Ya, ini dia. Kalian perhatikan gambar tumbuhan putri malu yang ada di depan. Kalau kita sentuh atau kita pegang, bagaimana tumbuhan putri malu itu? Akan mengucuk. Siapa yang pernah memegang atau menyentuh daun putri malu? Sudah pernah anak ibu semuanya. Ya, Yola mengucuk ya. Iya. Kemudian pernah kalian melihat ular kaki seribu? Kalau kita sentuh pasti dia akan menggulung. Ya, itu dia tuh bekal terhadap rangsangan. Kemudian anak-anak ibu suruh berdiri di lapangan terbuka pada saat matahari terik. Kemudian ibu suruh melihat ke atas. Bagaimana pas ibu suruh ke atas? Matanya akan mata kamu akan perih ya, sehingga nanti otomatis nanti matanya langsung refleks ya, dengan sinar matahari langsung menutup. Kemudian tidak hanya ini ya, mata, telinga, hidung, kemudian kulit, kemudian lidah kita ini peka terhadap rangsangan. Kalau mata terhadap rangsangan cahaya misalnya. Kemudian kalau telinga rangsangan getaran suara. Kalau hidung rangsangan bau. Kalau yang bau busuk, bau harum ya nak. Nah, peka terhadap rangsangan. Kemudian kulit, rangsangan panas, rangsangan dingin ya nak, bisa kita rasakan. Kemudian pada lidah kita rasa pahit, rasa manis, rasa asam bisa kita rasakan. Nah, tadi sudah ibu tampilkan tadi gambar ikan dan cicak. Nah, ikan itu berkembang biak dengan cara apa tadi? Berkembang biak dengan cara bertelur. Biasanya telur ikan itu ratusan atau ribuan? Ratusan, ribuan ya, bahkan bisa mencapai ribuan ya. Siapa yang bisa menuliskan ke depan bilangan ribuan atau 1000? Siapa yang bisa menuliskan 1000 ke depan? Coba Arfa. 1000. Betul yang dibuat Arfa? Siapa yang bisa membuat 10.000? Abid, coba
Hafiz. Betul yang dibuat Abid? Siapa yang bisa membuat 8.000? Ya, Atma, Nanda. 8.000. Ya. Sekarang Ibu coba lagi siapa yang bisa menuliskan lambang bilangan dari yang Ibu buat. 7. Nih, siapa yang bisa menuliskan lambang bilangannya? Coba. Cika. Pakai H. Adik. 7. Betul yang dibuat Cika? Betul. Siapa yang bisa membuatkannya lagi ke depan? Coba Farid. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita mulai dari awal sampai akhir? Siapa yang bisa? Ya, coba Nanda. Siapa yang bisa menyimpulkan? Di situ saja. Mulai dari awal Ibu terangkan tadi sampai akhir. Nanda? Ya, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, tumbuh, kemudian bernafas, bergerak, memerlukan makanan dan minuman. Kemudian apa lagi? Berkembang biak, kemudian peka terhadap rangsangan. Betul yang disampaikan Anda? Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bernafas, kemudian bergerak, kemudian tumbuh, memerlukan makanan, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Kemudian anak-anak Ibu juga sudah menentukan panjang pendek sebuah lagu. Sudah paham tadi kan? Menentukan nada pendek dan nada panjang pada lagu Cicak-Cicak di Dinding tadi. Ya, kamu lihat tanda titik itu dinyanyikan pendek dan tanda strip panjang itu dinyanyikan panjang. Dan sudah masuk juga kita kepada bilangan bilangan ribuan sampai dengan 10 ribuan. Kamu sudah dapat menuliskan dan menyebutkan lambang bilangannya. Berarti anak-anak Ibu sudah paham semuanya? Sudah paham mengenai materi yang Ibu ajarkan? Mengenai ciri-ciri makhluk hidup sudah paham? Sudah paham? Bisa Ibu kasih tugas? Ibu bagikan LKPD-nya ya. Anak-anak Ibu duduk saja per kelompok berdasarkan baris bangkunya masing-masing. Ibu bagikan saja.
silakan dikerjakan buat anak kelompoknya di situ. Sudah ada tersedia ada your name di situ. Silakan dibuat nama kelompoknya. Nah, woi. Siang. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Sudah selesai? Silakan di your name-nya. Sudah selesai? Ya, boleh dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Dan mungkin sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.